Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Jami Al-Ihsan, pengajian bulanan pada Sabtu yang kedua tanggal 14 Juni 2025. Tadi kita sudah mengawali kegiatan ini dengan membaca surat Yasin, salawat tentunya, tahlil, zikir dan doa. Dan alhamdulillah pula yang memimpin Yasin, tahlil dan doa sangat top markotop, berseragam. Saya tidak tahu itu seragam dari mana, seragam carwi, cari dewi, yarwi, bayar dewi. Itu adalah sebuah usaha yang patut kita apresiasi. Jadi bisa saja ini, saya nggak tahu kemarin pakai seragam apa enggak, tapi saya perhatikan ini seragamnya rada lain. Maka mungkin hari-hari esok bisa diadakan semacam itu. Ya seragam yarwe, bayar sendiri, dewe, gitu ya. Nah, ini bukan saya haruskan, tetapi demi kebaikan ya untuk kita semuanya. Kalau baik pakai seragam itu biasanya ibu-ibu ya, biasanya PD-nya tinggi. Oh, wajahnya ada seragam, cakep, itu PD. Apalagi kalau yang ada selawatan dengan pakai apa ini namanya, rebana, marawis. Itu PD-nya bisa berlipat-lipat. Jadi merasa dia yang paling cantik. Orang lihat semuanya. Enggak apa-apa, itu PD supaya membuat semangat kita ya tidak minder. Jadi tampil di depan itu mesti pede, mesti percaya diri. Anggap saja yang lain-lain itu orang-orang on. Enggak apa-apa, itu demi kepedean. Jangan belum apa-apa sudah drop, maka kalau drop itu di depan akan kelihatan. Bacaan yang kemarin udah dihafalin hilang. Lupa. Ini kan apalagi tengok-tengok, oh baju gue kok kayaknya paling jelek nih, ada yang pikiran gitu, itu tambah drop lagi ya. Itu bagus untuk menyemangati. Nah, jadi ibu-ibu nanti diatur bagaimana yang bagus bergiliran. Ini saya sampaikan kepada koordinator, tolong itu diurus soal yang tugas-tugas itu. Kalau perlu turun dari tugas, kasih minum satu-satu. Itu kalau ada minumnya. Kalau ada duitnya, kasih ya amplopnya. Kalau ada. Kalau nggak ada ya, paling tidak, terima kasih ibu, terima kasih ibu. Kan begitu. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada orang, itu sama saja tidak berterima kasih kepada Allah. Allah katakan, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama, maka berarti tidak terima kasih kepada Allah. Ibu-ibu kemarin habis Idul Adha, ada yang nggak kebagian daging? Ada pasti. Yang kebagian apapun yang diterima mesti terima kasih, syukur, alhamdulillah.
Apa yang diterima itulah rezeki dari Allah. Ya. Jangan udah dibagi, begitu diterima, dilihat, dipotret, kirim ke Pak Ustadz. Apa-apaan ini Pak Ustadz? Saya nggak bisa jawab. Ya, saya nggak bisa jawab. Karena saya tidak ngurusi daging atau tulang atau jeroan. Maka saya minta kepada ibu yang menjawab, ibu yang ikut jadi panitia. Ini orang model kayak gini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, nanti kalau di rumah ada orang ngasih sesuatu, ya, terima dengan senyum, terima dengan senang hati, ucapkan terima kasih. Ya, itu penting. Sekalipun orang yang memberi itu tidak mengharap ucapan terima kasih. Sekali lagi, orang yang memberi sekalipun tidak menuntut untuk diucapkan terima kasih, tetapi kita sebagai makhluk Allah, tanda bersyukur kepada Allah, maka ucapkan terima kasih. Sebaliknya yang memberi, ketika sudah disampaikan pemberiannya, tidak usah nunggu ucapan terima kasih. Orang yang dikasih, yang ditugaskan untuk mengantarkan sesuatu, tolong ini kirimkan ke rumah ibu ini. Udah diterima. Yang ngasih nggak usah tanya-tanya kepada yang disuruh tadi. Tadi orangnya bilang apa ya? Tadi orangnya bilang bagaimana? Nggak usah nanya-nanya itu. Ikhlas. Jadi ketika kita memberikan sesuatu itu, ya, usahakan yang kita berikan itu memang yang bagus. Tapi kalau adanya itu, kita tetap berikan. Dan yang memberi, anggap saja itu kita baru mengeluarkan sesuatu di kloset, udah ditanya lagi, jangan dilihat-lihat. Kan gitu. Itu tandanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur itu adalah modal hidup kita. Ibu-ibu yang saya hormati, kita wajib bersyukur, wajib berterima kasih. Bersyukur dan berterima kasih adalah modal. Ya, itu kalau kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah, apa buktinya kita? Buktinya kita bersyukur itu adalah asyukru wa al-i'tiraf bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Syukur itu mengakui bahwa kita telah mendapatkan anugerah dari Allah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat apa, Bu? Nih, gantengnya kayak gini, ini harus disyukuri. Cakepnya kayak gini, ini harus disyukuri. Demi Allah, tidak ada ibu-ibu yang seganteng ini. Ya, betul kan? Maka syukuri. Kalau lihat Ustadz senyum, itu bersyukur. Bapak-bapak itu, ya, itu dia paling ganteng di hadapan istrinya. Ya, di hadapan istrinya. Itu yang terlihat. Yang nggak terlihat apa, Pak? Kesehatan itu nggak kelihatan, ya. Keimanan itu nggak kelihatan. Kita baru merasakan itu tidak enak ketika kita sudah sakit. Maka banyak orang yang lupa bahwa anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlalu banyak, dan diantaranya ada kenikmatan berupa kesempatan dan kesehatan. Kesempatan hidup itu adalah anugerah yang tidak terbilang. Sehat itu adalah anugerah yang tak terbilang. Kita baru merasakan itu nikmat yang besar kalau kita sudah terkena sakit.
begitu kena sakit, pilek saja, kita sudah ke berbagai toko cari obat pilek. Padahal pilek itu cuma hidung satu, yang satu masih bisa. Adakah orang yang pilek dua-duanya? Oke, taruhlah pilek dua-duanya ketutup, toh masih bisa bernafas lewat mulut. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Nah, nikmat itu ditasarufkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi badan sehat, ada waktu, ada kesempatan, mari kita ke majelis taklim. Selagi sehat, ada waktu, ada kesempatan, mari kita sholat berjamaah. Selagi ada waktu, ada kesempatan, badan sehat, mari kita bersilaturahim. Sebab kalau kesempatan sudah tidak ada, kesehatan sudah tidak ada, kita akhirnya tidur-tiduran, tidak bisa apa-apa, menghayal, semakin dikhayalkan sakitnya, semakin dipikirkan sakitnya, akan bertambah-tambah parah. Maka kita tasarufkan, kita pergunakan anugerah Allah yang begitu besar itu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kaitannya dengan sesama manusia. Yang kaitannya dengan Allah, ya ibadah. Ibadah yang paling top adalah ibadah segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang namanya Muslim. Jadi kita disebut orang beragama Islam, orang beragama yang benar ketika kita menyerahkan secara total semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nyatakan, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beragama secara total, menyerahkan diri kepada Allah, maka baginya akan mendapatkan pahala dan mereka tidak punya rasa gelisah, tidak punya rasa takut. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat 112. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia selalu berusaha melakukan kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala dari Allah. Lalu Allah menjamin la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu tidak akan pernah merasa gelisah, orang itu tidak akan merasa takut, orang itu tidak akan merasa sedih, karena sudah serah pasrah kepada Allah. Dan ketika pasrah kepada Allah, maka Allah yang menjamin kita. Ya, maka saya ajak membaca tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami. Ya, Dia Allah itu adalah seindah-indah yang menjadi wakil kita. Kalau yang namanya wakil itu mewakili apa saja yang menjadi keinginan kita. Wa ni'man nasir, dan dialah Allah seindah-indah, sebagus-bagus yang menjadi penolong. Maka ibu-ibu, itu kalimat pendek hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca, istiqomahkan. Ya, istiqomah itu baca secara terus-menerus. Utamanya ini catat, sesudah sholat maghrib baca itu 10 kali. Catat ibu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 10 kali, lalu diakhiri dengan la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allah menjadi wakil kita, Allah menjadi penolong kita, dan Allah menjamin kita
tidak akan pernah merasa resah, tidak akan merasa gelisah, dan tidak akan merasa takut menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka agama yang paling top adalah ketika kita menyerahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita tadi kan wahwa muhsinun, orang itu melakukan kebaikan-kebaikan, menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, ibadah dikerjakan, lalu menambah dengan kebaikan-kebaikan apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya berbuat baik dengan apa? Kalau dengan ucapan, ya ucapkan dengan kalimat-kalimat yang indah kepada orang lain. Kita kebetulan diberikan kemampuan, ada kelebihan, maka berbuatlah dengan apa punya kita kelebihan. Kita punya kelebihan. Hari ini belanja kita misalnya 100.000 cukup. Tiba-tiba ada lebihnya 5.000. Infakkan. Itu termasuk berbuat kebaikan. Syukur-syukur kita bisa mengirit kurang dari 100.000 yang 10.000 umpamanya. Tambahkan. Itu lebih bagus. Dan berikan kepada orang lain. Yang bagus, jangan sisa baru dikasihkan kepada orang lain. Ya. Kalau mau ngasih orang, jangan ini saya dulu keluar, sisanya nanti buat orang lain. Enggak. Dari awal sudah sisihkan dulu sebelum kita. Ya. Sisihkan dulu yang mau kita berikan itu mana. Baru berikutnya untuk kita. Itu namanya, kata Allah, jangan lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lantanalul birra, tidaklah kamu akan mendapatkan kebaikan dari Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan, menyedekahkan, memberikan apa yang kamu sukai. Jadi yang kita berikan itu yang kita sendiri senang. Jangan yang kita sendiri tidak senang lalu kita berikan. Maka kalau kita memberikan sesuatu yang kita nggak senang, nggak senangnya karena tidak terpakai oleh kita. Bisa saja itu bagus, ya kan Bu? Karena nggak kepake. Kita membeli sesuatu, menginginkan sesuatu kan karena sesuatu itu ada manfaatnya, ada kegunaannya buat kita. Tetapi kalau sesuatu itu masih bagus tapi nggak ada manfaatnya buat kita, untuk apa? Nah, maka berikan kepada orang lain. Dan sebelumnya sampaikan, Bu, saya punya sesuatu tidak saya pakai, ya, tidak saya pakai, tapi ini masih bagus, kasih. Nah, itu namanya memberikan sesuatu yang bagus. Ya, jangan sisa diberikan kepada orang lain. Maka begitulah akhlak orang yang beragama. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah, berbuat baik kepada sesamanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gelisah. Maka apapun yang terjadi baginya itu semuanya baik. Ya, tinggal kita menemukan hikmahnya. Itu, Bu. Jadi kalau kita sudah pasrah kepada Allah, lalu berbuat baik, Allah jamin tidak akan ada rasa resah, gelisah, takut. Maka apapun yang menimpa kita, kita maknai bahwa sesuatu walaupun secara lahir kita tidak senang, itu sesungguhnya adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari hikmahnya. Jadi ketika terjadi sesuatu, ibu-ibu, kita ketemukan hikmahnya. Nah,
Hikmah itu apa sih? Hikmah itu adalah sesuatu yang pas buat kita. Nah, ini ada kaidahnya. Hikmah itu apa sih? Al hikmatu al isobatu fil qawli wal fi'li. Hikmah itu adalah kebenaran dari Allah yang tepat ketika diucapkan dan tepat ketika menjalankan. Jadi kita aslinya nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, nggak ada yang ngajari. Tiba-tiba kok ada masalah, hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran kita dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita bisa berbuat yang pas. Itulah perbuatan yang pas. Bagaimana? Misalnya kita tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang pas. Contohnya, pas kita jalan-jalan, entah kemana, kemana Bu, kira-kira Bu? Ke Solo, kejauhan lah. Ini kan Kebayoran Baru, ke Blok M lah kan, paling gampang. Tiba-tiba dompet kita ketinggalan. Ada Bu orang yang juga jalan, mau belanja sesuatu, duitnya ketinggalan, uangnya yang pas dipakai naik kendaraan tadi pas. Mau pulang nggak ada kendaraan, nggak ada biaya. Ini kan musibah. Bagaimana saya pulang ini? Ya? Maka orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya sudah dibimbing tadi, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak hanya orang yang meninggal saja Bu diucapkan innalillah. Kita kelupaan innalillah atau astagfirullah. Karena takut innalillah kok hanya untuk orang mati, kita baca istighfar saja, astagfirullah. Ucapannya loh kok pas. Tapi kalau orang yang nggak kedapatan, nggak diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu duitnya ketinggalan, sialan gara-gara bapak, gara-gara anak, gara-gara ini, sumpah serapahnya keluar. Tapi kalau dikasih hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapannya pas, astagfirullahaladzim. Begitu ucapan astagfirullahaladzim, jalan, lah kok tiba-tiba ketemu Bu Wiwin. Ditanya, Ibu, kok saya lihat dari tadi muter-muter, aduh saya mau pulang, nggak ada uang Bu. Ketemu orang yang pas, ya kan? Lah, terus pulangnya naik apa Bu? Aduh saya nggak ada uang Bu. Ya udah kalau begitu pulang bareng sama saya. Diongkosi. Itulah yang namanya hikmah. Nah, hikmah itu Allah yang menentukan. Diberikan kepada orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, beragama dengan benar, ya, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Maka orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan, jangan takut ibu-ibu, Allah akan memberikan balasan ketika pada saatnya kita memerlukan sesuatu. Itu sering terjadi. Ibu-ibu, Allah yang ngatur. Banyak pengalaman-pengalaman itu mungkin tidak cukup saya ceritakan di sini. Pengalaman saya dibaiki orang, dikasih orang, ya, diberi orang, tiba-tiba. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, ada orang kirim lewat rekening saya, tidak tahu jelas orangnya. Saya umumkan di Facebook, nggak ada yang jawab. Itu hikmah dari Allah Subhanahu. Itu contoh kasus kecil tadi, ketika Allah sudah berikan kita hikmah. Jadi bisa berucap tepat, berbuat tepat, mendapatkan sesuatu yang tepat di saat kita sedang membutuhkan. Nah, itu hebatnya hikmah. Ibu-ibu yang saya hormati, hikmah yang berikutnya menurut pemahaman ulama yang lain. Hikmah adalah ilmun yubhasu fi an haqaiqil asya. Yaitu sebuah keilmuan yang tidak diajarkan oleh guru, oleh ustadz,
tetapi bisa menemukan makna sesuatu yang ada di balik sesuatu. Menemukan hal-hal yang ada di balik sesuatu itu. Itu ilmu hikmah namanya. Nah, itu Allah yang membimbing. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu hikmah. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Surat Al-Baqarah 269, boleh dicatat. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia sungguh diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengingat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menemukan itu kecuali orang-orang yang diberikan oleh kecerdasan, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang saya hormati, pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak Ustadz supaya kita bisa mendapatkan hikmah, ilmu hikmah? Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu hikmah? Ilmu hikmah itu adalah ilmu apa tadi? Ilmu yang mengetahui sesuatu di balik kejadian yang ada. Berkata tepat, bertindak tepat, melakukan sesuatu dengan tepat atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini tidak takut, tidak gelisah, tidak resah menghadapi persoalan-persoalan yang menurut banyak orang itu masalah-masalah yang rumit. Maka bagi orang-orang yang punya hikmah, diberikan ilmu hikmah Allah Subhanahu, tidak ada rasa takut, tidak ada gelisah, biasa-biasa saja. Tidak kagetan. Tahu nggak kagetan? Tidak kagetan, tidak gumunan, tidak aleman. Ini bahasa Jawa. Kaget. Orang yang nggak punya ilmu, nggak punya kaget. Oh, si A dapat lotre, kaget. Si A beli mobil, kaget. Si C dapat apa? Kaget. Jadi jangan kagetan. Kagetan itu berbahaya. Sakit jantung bahaya kalau kaget. Dikasih tahu, Bu, anaknya kecelakaan, kaget. Padahal kecelakaannya cuma keserempet. Karena kaget, dia dulu yang pingsan. Nah, maka jangan kagetan. Hadapi masalah-masalah ini dengan biasa. Itu kalau kita punya hikmah. Maka orang yang tidak punya hikmah, tidak menerima dengan makna yang ada di baliknya, itu biasanya kagetan, dan kagetan itu mempercepat kematian. Nah, orang-orang yang mati mendadak dapat gusuran. Berapa, Bu? Kalau nggak punya hikmah itu mendadak loh. Lah nggak, biasanya cuma pegangnya cuma 1 juta, tiba-tiba 100 miliar. Kaget tuh. Ya, kaget, sakit. Dulu ada cerita, malah ceritanya salah seorang guru SMP 11 apa berapa, dapat gusuran sekian miliar, begitu mau dibayarkan bisa meninggal. Nah, itu bahaya kagetan. Jadi jangan kagetan. Orang tidak kagetan kalau punya hikmah, punya ilmu hikmah. Yang kedua, gumunan. Gumun itu takjub, heran. Jangan mudah gumun, takjub atas apa yang ada, atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain, wah itu orang luar biasa, gumun. Biasanya orang gumun itu nanti lama-lama mikir-mikir, dia bisa begitu, kenapa saya tidak? Maka saya harus bisa seperti dia.
Karena saya susah cari jalan, akhirnya ke dukun, kan? Cari pesugihan orang Jawa, jatuh kepada kesyirikan. Ya biasa-biasa saja, jangan gumun. Ada wanita pakai pakaian cantik, hebat luar biasa, minder. Lalu bertanya, wah ibu bisa begitu, gimana? Siapa dulu dong? Nah, itu kaget, gumunan, jangan gumun. Biasa-biasa saja. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun soal ganteng, soal cantik itu relatif. Maksudnya relatif itu tidak pasti. Menurut dia ganteng, menurut dia tidak, biasa-biasa saja. Istri saya menurut saya paling cantik sedunia. Tapi saya yakin menurut ibu-ibu akan menyatakan, biasa-biasa saja itu. Ya. Jadi kita adalah biasa. Penilaian lahir itu relatif. Kata orang, di atas langit masih ada, nah gitu. Di atas langit masih ada langit. Di bawah kita masih ada orang yang lebih rendah lagi. Dia kaya, masih ada yang lebih kaya. Dia miskin, masih ada yang lebih miskin. Itu loh. Supaya kita menemukan hikmah tadi. Ketika kita dalam suasana, misalnya, kok serba pas-pasan umpamanya, serba pas-pasan itu menurut kita dianggap sebagai orang miskin. Kalau kita punya hikmah, oh saya masih bersyukur, di bawah sana masih banyak orang yang tidak seberuntung saya. Itu. Nah, itulah hikmah. Jadi untuk bisa mendapatkan hikmah, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama nih, gunakan pemikiran dan banyak bergaul dengan masyarakat. Karena ketika kita bergaul dengan masyarakat banyak, kita akan tahu bahwa ternyata ada orang yang model kayak gini. Ternyata ada orang kayak gini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lebih miskin. Mudaratun nas. Lalu berpikirlah, oh ternyata saya kok lebih baik dibandingkan dengan yang ada di bawah. Maka dalam soal materi, kata Rasulullah SAW, undur mantah taka. Lihatlah orang yang ada di bawah Anda. Nah, kita melihat orang di bawah Anda itu kalau kita bergaul, berhubungan dengan masyarakat, maka bersosialisasi, bersilaturahmi ini penting. Kata sahabat Rafi', beliau berkata, umirtu bimudaratin nas kama umirtu bisolatil mafruḍah. Aku diperintah untuk bergaul, menghubungi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, seperti aku diperintahkan menjalankan sholat fardu. Ya, maka sekali-sekali, ya nanti suatu saat ibu-ibu saya kunjungi, boleh saya diundang. Itu maksudnya adalah mudarah, saling mengenal, saling mendekatkan diri. Itu perintah Rasulullah SAW. Nah, kita tahu status kita, kedudukan kita di mana kalau kita sudah bergaul dan tahu masyarakat secara luas. Nah, itu cara kita untuk bisa mendapatkan hikmah. Yang kedua, bertaubat menjalani sisa umur dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Ibadahlah yang sungguh-sungguh, karena Nabi Musa SAW itu diberikan hikmah setelah beliau usianya sudah lanjut, karena di berdakwah, mengajak orang setelah usianya agak senja, itu hikmah tiba. Jadi kayak kita ini yang umurnya sudah berapa? 65 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dalam usia itu kok makin bengal, itu artinya nggak akan bakal dapat hikmah. Ya,
Mestinya semakin tua itu semakin merunduk, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah berikan hikmah. Yang ketiga, duduk dan bersahabat dengan para ulama, sering-sering mendatangi majelis taklim, sering-sering mendatangi pengajian, ya. Itu nanti pada saatnya Allah berikan hikmah kepada kita. Hikmah itu munculnya, datangnya ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh ustadz, para ulama. Semakin banyak yang disampaikan oleh ustadz dan ulama, memori kita itu akan menangkap, ya, butir-butir mutiara yang disampaikan oleh para ulama. Nah, butir-butir mutiara itu akan tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Nanti ketika ada masalah yang kita tidak suka, ada masalah yang kita anggap merugikan kita, membuat kita tidak senang, maka butir-butir mutiara yang banyak dari ulama-ulama tadi nanti akan membentuk puzzle-puzzle, merangkai. Ya, dirangkai. Lalu menjadi jawaban. Oh, itu toh, maka itulah hikmah. Jadi kita bisa menyimpulkan, kita bisa mendapatkan berkata benar tadi, berbuat benar, melakukan yang benar, itu karena di dalam pikiran bawah sadar kita sudah ada mutiara-mutiara yang sekian banyak dari berbagai hal, lalu itu merangkai seperti puzzle, ya, merangkup, akhirnya jadi gambaran yang utuh, dan gambaran itu utuh, itulah hikmah yang kita baca, yang kita temukan dari peristiwa yang kita alami. Maka, oke, hari ini mungkin ibu ngaji dengan saya, setelah pulang ditanya oleh suaminya, Pak, ibu tadi ngajinya apa? Lupa saya. Kalau kebetulan ustadznya lucu, ditanya suaminya, Bu, tadi ngajinya apa? Bagus ya Pak, lucu. Pokoknya menyenangkan. Ya, yang menyenangkan itu apa? Pokoknya bagus ya Pak. Tapi itu udah kadang masuk dalam pikiran bawah sadar. Ya, nggak apa-apa. Makanya biarpun di tempat majelis taklim nggak fokus, ada yang main TikTok, scroll gitu, tapi sedikit-sedikit nyangkut lah. Nah, yang nyangkut dan kita tidak sadar itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, kita memang tidak ingat, lupa. Tapi karena udah masuk ke sini, nanti pada saatnya ketika kita memerlukan sesuatu dan memerlukan pemikiran, penyelesaian masalah, itu akan muncul menyelesaikannya. Itulah manfaat kenapa kita harus banyak mendengarkan kajian ilmu-ilmu, mutiara-mutiara, nasihat-nasihat dari orang-orang bijak. Maka jangan tinggalkan. Luqman Al-Hakim itu berpesan kepada anaknya, jangan kamu tinggalkan ulama. Bergaulah kamu dengan ulama, karena ulama itu akan memberikan cahaya pancaran dalam kehidupan. Walaupun saat ini kamu ngaji nggak paham, walaupun saat ini kamu ngaji kagak ngerti, masa iya itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Maka benar kata Rasulullah, suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia ikut ngaji tapi nggak fokus, nggak apa-apa? Dia akan dapat pahalanya orang yang ikut ngaji. Betul ya Rasul, dia itu hanya muter-muter loh kepada Rasul. Datang, nyandar di belakang tuh, tidur. Nggak apa-apa, yang penting datang. Itulah hebatnya Islam.
Ngaji, datang nggak paham, tetap dapat pahala. Yang paham, lebih gede lagi pahalanya. Itu Bu, disitulah pentingnya kita bergaul, berkumpul dengan para ulama. Kalau itu dilakukan, nanti kita akan mendapatkan ilmu hikmah. Yang berikutnya, banyak bereksperimen, melakukan percobaan. Ya. Ibu-ibu jangan bilang nggak bisa. Kita melakukan sesuatu, coba nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Sampai kelima kalinya, insya Allah sudah rada benar, kan gitu. Sudah akan benar. Jangan belum nyoba bilang nggak bisa. Ibu, sekarang ini kan begitu mudahnya ilmu kita dapatkan dari media sosial. Yang tadinya nggak bisa bikin gulai, tinggal tanya aja, ketik cara bikin gulai, keluar nanti. Ini cara bikin tongseng, ada keluar nanti. Tapi itu dicoba pertama kali mungkin rada kurang. Bapaknya bilang, ini masakan apa sih Bu? Kok nggak jelas, asin tidak, manas tidak. Nggak apa-apa Pak, ini kan percobaan Pak. Nanti lama-lama dengan eksperimen itu naluri kita yang berjalan. Jadi kalau udah dilakukan berkali-kali, nanti kita udah nggak mikir lagi. Itulah hikmah, tinggal jalan saja. Gitu. Yang biasa nyopir itu kalau sudah hebat, udah nggak pakai mikir, udah naluri aja. Tiba-tiba ada di tempat. Nah, langsung ada. Kaki gerak-gerak sendiri. Nah, itulah hikmah. Jadi melalui eksperimen. Eksperimen itu akan menghasilkan ilmu hikmah di mana pada saatnya sesuatu yang terjadi kita bisa mengatasi sekaligus dan selamat. Contoh tadi, sopir sudah hebat, sudah jalan, tiba-tiba di depan ada mobil berhenti total, maka secara refleks kaki bergerak rem. Nah, itu namanya hikmah. Jadi dengan melakukan eksperimen itu akan memberikan pelajaran bagi kita melakukan apa yang semestinya dilakukan. Sekarang kan banyak orang yang punya masalah tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu bisa saja kurang eksperimen. Yang kelima, ini penting, adalah istiqomah. Ya, istiqomah. Dan istiqomah itulah yang sering kita minta dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Istiqomah itu berjalan lurus, mengikuti jalan yang sebenarnya, juga punya komitmen menjaga agar yang baik-baik itu dirawat, dilestarikan, dan dikembangkan. Itu istiqomah, termasuk ikhlas. Menjaga janji tidak sembarangan, janji lalu diingkari. Jujur, adil, tidak zalim, amanah. Itu termasuk perilaku istiqomah yang harus kita jaga. Jangan berjanji lalu mengkhianati. Jangan diberi amanat lalu dicurangi. Jangan dititipi uang 1 juta sampai di sana tinggal 900. Itu namanya khianat. Apalagi nggak disampaikan. Itu banyak. Pak, saya titip ini tolong disampaikan ya. Iya Pak. Sampai seminggu yang dititipin ditanya, Pak, saya sudah kirim ini, udah nyampe belum? Nggak ada itu Pak. Itu namanya tidak amanah, khianat. Itulah perilaku istiqomah yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang punya hikmah, yaitu tidak takut, tidak gelisah, dan tidak sedih dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Ibu-ibu yang saya hormati, begitulah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan walaupun satu titik
masuk ke dalam pikiran kita dan untuk kita amalkan, karena kita perjalanan hidup ini tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita mohon kepada Allah, akhir perjalanan kita adalah husnul khotimah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kata-kata yang menyinggung perasaan, ucapan-ucapan yang menyakitkan, atau tindak laku yang membuat Bapak Ibu merasa tersinggung. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman terhadap apa yang kita kaji. Lebih penting dari itu adalah kita amalkan untuk menjalani sisa-sisa hidup ini sampai pada akhirnya kita ketemu di surga bersama-sama. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami ini, pengajian kami ini, pertemuan dan pengajian yang Engkau ridhai. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna bagi diri pribadi, keluarga, dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti pulang ke rumah membawa berkah berlimpah, dan Engkau pertemukan kembali di lain kesempatan. Rabbana ya Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, masyarakat bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.